Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Rini di katekismus kita yang ke-103 dengan pertanyaan untuk kita semua, apakah yang kita doakan dalam permohonan ketiga di dalam doa Bapa kami? Dan jawabannya adalah dalam permohonan ketiga, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini kita berdoa agar Allah oleh anugerahnya dapat menjadikan kita mampu dan rela untuk mengetahui dan mentaati setiap kehendaknya. Di dalam permohonan ketiga ini juga mengajarkan kita untuk tunduk kepada kehendak Allah. Dan ketaatan tersebut digambarkan harus seperti para malaikat di surga yang taat kepada Allah. Untuk lebih memahami katekismus kita kali ini, ada beberapa ayat firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama adalah di dalam Matius 26 ayat yang ke-42. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dari ayat ini kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa, ia tunduk dan taat penuh kepada Bapa, serta berserah total kepada kehendak Bapanya. Walaupun ia punya kuasa untuk dan kemampuan untuk melakukan hal lain yang tidak menyakiti dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus memilih taat sampai mati di kayu salib. Berbicara tentang ketaatan Yesus pada kehendak Bapa, maka kita juga akan belajar dari dua contoh tokoh di dalam Alkitab, yaitu yang pertama adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-14 yang berbunyi, "Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Paulus karena ketaatannya kepada Tuhan, ia lebih memilih taat daripada mendengar masukan dari teman-temannya yang lain untuk tidak berangkat pergi ke Roma. Kita semua tahu cerita ini yaitu bahwa ketika Paulus berada di Roma, ia malah ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh di luar kota Roma. Coba saudara bayangkan, kalau bukan karena ketaatan Paulus kepada Allah, tidak mungkin Paulus mau berangkat ke Roma. Karena Paulus sendiri pun tahu jika ia pergi ke Roma, itu sama dengan dia mencari maut. Dan yang kedua, kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Di dalam Ayub 1 ayat yang ke-21 berkata, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub sekalipun seluruh harta bendanya habis, tetapi ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang mengutuk Allah, melainkan ia taat kepada Allah. Taat sekalipun dalam keadaan terjepit, ini yang dikehendaki Tuhan. Dan bahwa kita tidak hanya taat pada waktu senang, tetapi pada saat tidak baik pun kita harus tetap taat kepada Tuhan. Ayat yang kedua adalah Mazmur 103 ayat 20 yang berbunyi, "Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya." Ketaatan terhadap firman merupakan keharusan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan terbukti dari mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa pahlawan yang gagah perkasa adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Inilah bukti ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Dari katekismus kita sore hari ini, kita belajar hal-hal yang bermakna di dalam hidup kita. Belajar dari Tuhan Yesus, Paulus, dan juga Ayub. Kita belajar bahwa sekalipun mereka punya banyak alasan untuk menghindar dari masalah yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak melakukan itu. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka taat. Nah, jadi kita semua mau belajar taat kepada Tuhan. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa bagian terpenting dari rencana Tuhan adalah seluruh kehendaknya terlaksana. Jadi bukan tentang kita, bukan maunya kita, melainkan tentang pekerjaan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Demikian katekismus kita sore hari ini.
Biarlah katekismus ini terus menambah pengenalan kita akan Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Salam merdeka, Tuhan Yesus memberkati.